Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Jumadi dengan NIM 20063110033 dari kelas D1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari praktikum teknik animasi dan juga mata kuliah teknik animasi. Pada video ini, di sini kami mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video tutorial mengenai langkah-langkah pemberian prinsip animasi squeeze and stretch. Nah, namun terlebih dahulu di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu prinsip squeeze and stretch. Prinsip squeeze and stretch adalah prinsip yang mengarahkan pada upaya pemberian efek kelenturan pada objek atau karakter yang dibuat. Efek ini dapat memberikan kelenturan tidak hanya diberikan kepada objek benda hidup maupun mati. Dalam sebuah karya animasi, efek kelenturan diberikan pada benda mati, sehingga objek benda mati bisa bergerak dengan dan tampak hidup menyerupai karakter. Misal di sini dapat kita lihat pada tampilan render ini terdapat 3 windows atau tab, yang mana di sini terdapat tab yang pertama yaitu tab dock sebelah sini, lalu tab works sebelah sini, dan tab graph sebelah sini. Dan di sini juga terdapat satu objek 3D yaitu objek bola. Di sini dapat kita lihat. Nah, sekarang kita akan memberikan dan mengimplementasikan prinsip squeeze and stretch ke dalam objek bola ini. Yang pertama, di sini kita pastikan terlebih dahulu kita sudah ada pada mode pause mode di sini. Lalu setelah itu kita seleksi menggunakan mouse 3D objek bola ini. Setelah itu pastikan juga untuk drop setnya di sini ada pada angka 1. Setelah itu apabila sudah selesai, setelah itu kita juga pada keying di sini kita jangan lupa untuk lock rod scale-nya. Di sini kita gunakan lock rod scale. Setelah itu apabila selesai kita bisa mengklik I pada keyboard untuk merekam adegan saat bola ada pada posisi melayang seperti gambar ini. Klik I. Nah, maka di sini adegan pertama ini adalah bola saat berada di atas seperti ini. Setelah itu kita arahkan drop set ini ke timeline 15, sorry. Setelah itu kita ubah posisi objek ini menyentuh permukaan. Setelah itu jangan lupa klik I untuk merecord dan merekam posisi objek saat ini. Nah, setelah sudah di sini pada garis pada bagian grab ini kita seleksi garisnya seperti ini. Seleksi menggunakan shift. Setelah itu apabila sudah menseleksi poin atas dan poin bawah ini, selanjutnya klik shift dan D secara bersamaan di keyboard, lalu edit seperti gambar ini. Setelah itu kita juga bisa membuatnya hingga sesuai yang kita inginkan. Di sini semakin ke bawah semakin mengecil. Shift D di keyboard seperti ini. Edit terlebih dahulu agar sesuai.
Apabila dirasa sudah selesai, kita coba memplay. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Di sini kita juga bisa mengedit agar adegan ini sesuai atau senatural mungkin seperti halnya bola saat jatuh mengenai permukaan. Nah, setelah itu di sini kita bisa mengubah durasinya yang awalnya 70 menjadi 150. Seperti ini. Nah, setelah itu pada bagian saat bola menyentuh lantai, di sini kita bisa menerapkan squeeze dengan cara seperti ini. Kita pada bagian saat bola menyentuh permukaan. Setelah itu, seleksi pada bagian atas ini, lalu kita klik di keyboard G dan Z untuk mengubah bentuk dari bola ini menjadi pipi seolah saat menyentuh tanah, seolah-olah bola ini menjadi pipi saat menyentuh permukaan seperti ini. Lalu jangan lupa klik I untuk merecord posisi atau ukuran objek saat ini. Setelah itu kita beralih pada timeline sebelum bola menyentuh permukaan. Angka 14 di sini. Di sini kita bisa mengubah bentuk bola ini menjadi seperti semula dengan cara klik Alt dan G secara bersamaan di keyboard. Lalu di sini kita bisa mengubah bentuk bola ini menjadi lonjong dengan cara klik G dan Z secara bersamaan dan bentuk menjadi lonjong. Jangan lupa klik I dan G, klik I untuk merecord bentuk bola saat ini. Dan pada bagian timeline 16 ini kita bisa menduplikat dari bagian 14. Klik Ctrl C lalu Ctrl V. Setelah itu kita beralih kepada saat bola melayang. Di sini kita kembalikan bola ke posisi ke bentuk awal dengan cara klik Alt dan G. Jangan lupa klik I untuk merekam bentuk bola saat ini. Kita bisa menseleksi lalu Ctrl C untuk menduplikat adegan bola jatuh tadi. Setelah itu Ctrl V seperti ini. Kita implementasikannya ke bagian saat bola menyentuh lantai. Kita ubah jadi bentuk semula. Ctrl klik I. Setelah itu di sini Ctrl V. Pada saat bola melayang kembali, kita ubah ke bentuk semula Alt dan G. Lalu klik I. Dan kita bisa mencobanya apakah berhasil. Nah, ini dapat kita lihat bahwa seolah-olah bola melentur saat menyentuh atau jatuh ke permukaan. Sekali lagi dapat kita lihat bahwa pemberian efek squeeze and stretch ini dapat memberikan
ilusi seolah-olah benda keras, misal objek bola ini melentur saat menyentuh permukaan eh, tanah ataupun lantai. Jadi dapat disimpulkan bahwa squash and stretch ini apabila diterapkan pada benda mati, misal objek bola seperti pada praktikum kali ini, dapat memberikan atau membuat benda tersebut seolah-olah hidup atau tampak berlaku seperti benda hidup. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah atau tutorial mengenai pemberian prinsip animasi pada objek 3D di Blender, yaitu prinsip squeeze and stretch. Apabila ada salah kata dan kesalahan saat saya menjelaskan dari tutorial ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.